Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhri Aulia, alamat Dusun Sidorejo, dan saya merupakan salah satu guru di Yayasan Nurul Ikhwan Konsensi. Baiklah, pada kesempatan kali ini di mata pelajaran prakarya bagi kelas 10 semester ganjil, kita akan membahas tentang wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-material. Yang pertama yang akan kita bahas adalah karakteristik kewirausahaan. Sebelum ke karakteristik kewirausahaan, kita akan mengetahui apa sih sebenarnya wirausaha itu. Wirausaha adalah berasal dari kata wira dan usaha. Wira yang memiliki arti pejuang dan usaha yang berarti bekerja. Jadi, wirausaha adalah segala sesuatu yang identik dengan seseorang yang cakap, pandai, mampu, maupun berbakat dalam mengenali, menentukan, menyusun kegiatan serta mengatur permodalan operasinya dan memasarkan produknya. Sedangkan kewirausahaan adalah sesuatu yang identik dengan kemampuan seseorang dalam mengoptimalkan segala sumber daya yang ada, baik material, intelektual, waktu, dan kemampuan kreativitasnya untuk menghasilkan suatu produk yang berguna bagi dirinya dan bagi orang lain. Dan selanjutnya yang akan kita ketahui adalah karakteristik. Karakteristik merupakan sifat atau tingkah laku, sehingga karakteristik kewirausahaan dapat diartikan sebagai sifat atau tingkah laku yang khas dari seorang wirausahawan yang membedakannya dengan orang lain. Berikut ada beberapa karakteristik kewirausahaan. Yang pertama adalah berprestasi tinggi. Yang kedua adalah selalu berperspektif, atau setiap tindakan atau keputusan yang diambil selalu mempertimbangkan apa yang akan terjadi di masa depan. Dan yang selanjutnya adalah memiliki kreativitas yang tinggi, memiliki inovasi tinggi atau selalu ada perubahan dalam berusaha, selalu berkomitmen dalam bekerja, dan mandiri atau tidak ketergantungan. Selanjutnya, berani mengambil resiko atas keputusan atau setiap langkah yang diambilnya. Selanjutnya, selalu mencari peluang, memiliki jiwa kepemimpinan, dan memiliki kemampuan manajerial atau memiliki kemampuan dalam mengatur, memanage segala sesuatu yang ada dalam kegiatan produksi. Selanjutnya adalah faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam berwirausaha. Yang pertama adalah ketidakmampuan dalam melakukan peralihan. Seorang wirausaha yang kurang mampu atau kurang siap dalam menghadapi berbagai perubahan, baik dari gagal menjadi berhasil, maka dia tidak akan menjadi wirausaha yang berhasil, karena wirausaha memang harus berani mengadakan suatu perubahan dan mampu membuat peralihan secara jelas dan gamblang di setiap waktunya. Dan selanjutnya yang kedua adalah tidak kompeten dalam manajerial. Maksudnya, seorang wirausaha jika tidak memiliki kompetensi atau kemampuan dalam mengatur atau manage suatu wirausaha atau perusahaan, maka tidak akan tercapai apa yang namanya yang disebut dengan keberhasilan. Dan selanjutnya adalah kurang berpengalaman, dan lokasi yang ditempati dalam berwirausaha kurang tepat, dan kurangnya pengawasan dalam peralatan serta sikap yang kurang bersungguh-sungguh. Dan selanjutnya adalah perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-material. Di setiap daerah tentunya memiliki ciri khas kerajinan atau kesenian yang membedakannya dengan daerah lain, mulai dari tarian, pakaian, musik, alat musik, dan yang dapat menjadi sumber inspirasi dan dari pembuatan kerajinan. Mulai dari tarian, simbol, dan musik merupakan produk budaya non-benda atau non-material, sedangkan pakaian, perlengkapan, dan alat musik merupakan sumber objek budaya atau produk budaya bersifat benda. Selanjutnya adalah macam-macam budaya tradisional. Berdasarkan wujudnya, budaya tradisional dikategorikan atau dapat dibagi menjadi dua, yaitu kebudayaan benda
atau material dan kebudayaan non-benda atau non-material. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kebudayaan benda atau material adalah kebudayaan yang berdasarkan atau hasil karya dalam bentuk benda nyata, seperti pakaian adat, rumah adat, dan alat musik. Dan sedangkan kebudayaan non-benda adalah kebudayaan yang jenis ini memiliki hasil karyanya seperti tarian, puisi, musik, lagu daerah, seperti upacara adat, festival adat, dan tradisi-tradisi lainnya. Dan selanjutnya adalah kerajinan tangan dengan budaya lokal non-benda. Kerajinan tangan dengan budaya lokal non-benda bisa diterjemahkan sebagai suatu usaha kerajinan yang ide pembuatannya berkaitan dengan kebudayaan lokal yang bukan benda. Kerajinan seperti ini juga membantu masyarakat untuk lebih mencintai dan mengenal kembali lebih dalam akan seni dan budaya tradisi. Berikutnya adalah sumber daya kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda mencakup 6 prinsip yang dikenal dengan prinsip 6M. Yang pertama, harus memiliki money atau uang, baik dari segi modal untuk produksi atau uang untuk melakukan transaksi jual beli kerajinan dalam kewirausahaan. Yang kedua adalah manusia, baik dari segi produsen atau konsumen. Dan yang ketiga adalah material atau bahan. Dan yang keempat harus memiliki mesin atau alat yang digunakan untuk membuat suatu kerajinan dalam kewirausahaan. Dan yang kelima harus memiliki metode dan tentunya harus memiliki tempat atau pasar untuk melakukan transaksi kerajinan dalam segi kewirausahaan. Dan selanjutnya adalah perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-material. Yang pertama, mulai dari segi perencanaan produksi usahanya dengan melakukan beberapa cara. Yang pertama, pencarian ide, dan ide tersebut harus memenuhi syarat, yaitu ide yang dapat mencegah kejenuhan konsumen. Dan ide yang membuat produk yang kita memiliki ciri khas, karakteristik, dan unik, mulai dari segi warna atau motif dan coraknya. Dan ide yang sesuai dengan daya guna konsumen atau sesuai kebutuhan konsumen. Dan selanjutnya adalah ide yang membuat produk kita disukai konsumen tentunya. Dan yang langkah selanjutnya adalah membuat sketsa dan melakukan prototyping atau membuat studi model sebagai bahan percobaan awal. Dan selanjutnya penentuan desain akhir dan pelaksanaan produksi. Yang kedua adalah produksi kewirausahaan kerajinan. Dalam berkarya, tentunya tidak terlepas dari adanya tahapan atau proses dalam penciptaan. Apa tahapan atau proses? Tolol kan? Wih, aku malu lolong kali. Yang kedua adalah produksi kewirausahaan kerajinan. Dalam berkarya, tentunya tidak terlepas dari adanya tahapan pada proses penciptaannya. Berikut adalah beberapa tahapan dalam produksi kerajinan non-benda, yaitu yang pertama adalah tahap identifikasi. Dalam tahap ini kita melakukan identifikasi atau penelitian tentang kebutuhan yang sedang dibutuhkan oleh konsumen di lapangan, sehingga kita dapat menentukan produk apa yang akan kita ciptakan untuk melakukan wirausaha. Dan yang kedua adalah tahap pembahanan atau tahap persiapan. Dalam tahap ini kita mempersiapkan material atau bahan agar siap untuk dibentuk menjadi suatu produk. Yang ketiga adalah tahap pelaksanaan atau tahap produksi, mulai dari pemotongan atau pemahatan dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah tahap finishing, sebagai tahapan akhir sebelum proses produk kerajinan tersebut dimasukkan ke dalam kemasan. Yang ketiga adalah pengemasan produk kerajinan.
Dalam pengemasan ada beberapa macam kemasan. Yang pertama adalah kemasan primer. Kemasan ini identik dengan bahan kemasan yang langsung mewadahi produk. Dan yang kedua adalah kemasan sekunder. Kemasan ini identik dengan kemasan yang berfungsi untuk melindungi kelompok kemasan lainnya dan berisi beberapa kemasan primer. Dan yang ketiga adalah kemasan tersier. Kemasan ini identik dengan kemasan yang diperlukan untuk menyimpan, pengiriman, dan identifikasi dan memberikan identitas produk atau brand dari produk kita. Dan dalam tahap pengemasan ada beberapa jenis kemasan yang bisa kita gunakan, mulai dari kemasan kertas, kemasan plastik, dan kemasan kayu, dan kemasan jenis lainnya. Dan tahap akhirnya adalah evaluasi kegiatan pembelajaran wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya dan benda. Evaluasi perlu dilakukan terhadap karya yang telah dihasilkan, karena dengan melakukan evaluasi, maka dapat diketahui berbagai kekurangan serta kelemahan selama proses pembuatan karya yang kita lakukan. Pada dasarnya, kegiatan evaluasi dapat dikategorikan sebagai berikut. Ada evaluasi internal. Evaluasi internal ini hanya dilakukan oleh si perajin itu sendiri, jika keseluruhan proses pembuatan produk telah selesai dilakukannya. Dan yang kedua adalah evaluasi eksternal. Evaluasi ini adalah kesebalikan dari evaluasi internal, karena evaluasi ini dilakukan oleh orang lain atau orang yang menjadi sasaran dari target pemasarannya. Baiklah, sampai sini saja pembahasan kita. Sampai bertemu di lain waktu. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.